Hai teman-teman. Oke, sudah mulai live. Hai, selamat pagi Mbak Tia. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi di bikin-bikin pagi-pagi yang hari ini bakalan buat anting. Hai Mbak Elvi, selamat pagi. Aduh, nggak kelihatan ya, kerudungnya hijau juga. Nah, saya punya yang warnanya lebih gonjreng. Tarat. Dan sebenarnya ini nggak hanya dipakai di itu ya. Kalau kita pakai jilbab juga bisa. Caranya diselipin di kainnya. Halo Di, selamat pagi. Ini kayak gini, dung. Agak lebay sih ya. Loh, ada teman kita di Gunung Anyar. Hai Mbak. Halo pagi Mbak Dewi, yang brosnya selalu hadir indah dengan tasel ya. Nah, nanti kalau pengen lihat-lihat inspirasi bros bertasel bisa ke Mbak Dewi. Oke teman-teman, selamat pagi Mbak Heru, Mbak Elvi. Pagi ini kita akan barengan berkreasi pakai tasel. Salah satunya bisa dijadikan gini ya. Bisa juga jadi hiasan gelang. Terus bisa juga jadi kalung kayak gini. Nah sebenarnya tasel itu apa sih? Tasel itu semua jenis rumbai-rumbaian. Misalnya kalau gini, ini bahannya dari benang ya. Benang yang kadar nilonnya lebih banyak. Jadi dia itu kayak plastik dan nggak gampang kusut. Nah, tapi ada juga benang. Kalau pertanyaannya, bisa nggak kita bikin tasel dari semacam benang jahit gitu ya? Bisa sih, cuman kalau misalnya taselnya ketekuk-tekuk, maka dia akan kusut gitu loh taselnya. Jadi kalau taselnya kusut, maka pada saat dijuntai-juntai jadi nggak begitu bagus. Nah buat teman-teman yang mau bikin tasel sendiri, bisa nyobain dari benang yang lebih banyak komposisi plastiknya. Jenis benangnya sembarang ya, atau pilih benang yang ukurannya tebal. Jadi dia kayak lebih gemuk-gemuk gitu per benang. Atau kita bisa bikin juga dari benang sweat. Nah, misalnya dari tali sweat kayak gini. Atau bisa juga dari lembaran sweat. Nah, jadi kalau lembaran sweat itu lebih mudah ya malahan. Kita ambil aja satu, terus kita gulung-gulung. Potong-potong, cuk. Ya, kalau bisa digarisin dulu supaya rata. Terus kita gini, kita lilitkan. Nah, kelihatan ya, dia langsung bisa jadi tasel. Iya, ini agak lebay sih ya pakai kalung sama anting-anting. Tapi ini buat memberi inspirasi untuk teman-teman yang ada di rumah. Gimana sih cara bikin tasel? Yang pertama, saya akan sharing beberapa model. Yang pertama, bisa pakai lembaran tasel, atau kalau mau pakai lembaran flanel juga bisa. Cuman kalau lembaran flanel itu, seandainya flanelnya yang murah, dia lebih gampang jerawut-jerawut atau berbulu gitu ya, berbulu tipis yang lama-lama bikin taselnya jadi nggak begitu bagus. Nah, selanjutnya potong salah satu sisinya panjang-panjang, usahakan supaya sama. Nah, terus nanti gulung. Nah, pada ujung gulungan ini kita bubuhi lem sedikit, lalu masukkan ke dalam topi. Oh, tentunya topinya udah dilem dulu ya. Nah, nanti dia bisa jadi kayak gini. Tung. Oke, gampang ya. Nah, nanti teman-teman bisa kira-kira kalau mau tasnya lebih kecil, berarti dia lebih pendek.
Kalau mau taselnya lebih besar, maka dia jadi lebih panjang. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mau bikinnya dari tali? Nah, kalau dari tali caranya kayak gini. Tukang pentol lewat. Oke, ambil talinya. Ini ukuran 1 meter lebih sedikit ya, sekitar 1,5 meter. Lalu lipat sama panjang, ini jadi 4 sama panjang lagi. Oke, ini jadi 8 dan sekarang jadi 16. Kayak gini ya, sudah dilipat. Nah, di sini kita bisa gunakan kawat aluminium atau kawat apapun. Tali yang dipakai kali ini tali sweat ya, tapi teman-teman bebas berkreasi dengan jenis tali yang lain, atau mungkin malah mau pakai lembaran kulit yang dipotong sendiri juga bakalan bagus banget. Nah, kemudian selipkan kawat aluminium ukuran 1 mm di tengah-tengah rangkaian talinya. Kelihatan ya. Terus ini sembunyikan bagian tajamnya di dalam. Oke, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Jadi dia agak ke atas sedikit ya. Lalu kita lilitkan kawat yang panjang mengelilinginya. Mbak, kalau lembaran sweat bikin sendiri atau yang sudah ada jadi ya? Lembaran sweat belinya di toko kain ya, tapi nggak semua toko kain sih jualan sweat. Nah, nanti kita potong-potong sendiri pakai gunting supaya jadi lembaran kayak tadi. Nanti mungkin di awal kayak kurang rapi sih, antara besar antar gini garis-garis ini suka nggak sama ya nanti, tapi kalau sudah semakin sering akan semakin rapi. Ini jenis cara pasang tassel ya. Nah, kalau tasselnya besar seperti ini biasanya digunakan untuk kalung-kalung panjang. Terus potong, sisain sedikit kira-kira. Gunakan tang yang ujungnya bulat teman-teman, tang round nose. Terus kita bikin loop. Tujuannya supaya ujung yang tajam itu ada di bagian dalam. Halo, waalaikumsalam Mbak Ita. Senang banget Mbak Ita hari ini bisa gabung ya. Dari Hong Kong loh Mbak Ita, ini jauh banget. Nah, nanti kalau udah di sini ya, kita pepetkan atau kita tekan mendekati sisi talinya. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Ini kita bisa bikin beberapa warna teman-teman, terus kita pasang di rangkaian kalung. Jangan lupa bagian bawahnya kita potong. Kalau mau cepet sebaiknya guntingnya menggunakan gunting kain ya. Karena kalau gunting kain itu dia lebih tajam dan lebih rapih. Tapi kalau misalnya buat motong yang benang, kadang-kadang saya juga pakainya itu gunting rambut. Soalnya dia lebih tajam gitu ya. Oke, nah kalau ini panjang-panjang, betul bisa Mbak pakai benang sulam bisa. Nanti Mbak pilih aja. Jadi grade-nya benang sulam tuh juga macam-macam ya. Ada yang mudah kusut. Makasih sayang. Terharu ya. Ada yang tahu banget isi hatiku. Nah, ini gunting kain. Terus kita potong. Ratakan dulu. Ini pada saat meratakan kita kayak potong rambut ya. Nah, betul sekali Mbak Elvi ya. Kalau kita pakai bahan sweat, ini tasselnya lebih etnik.
Jadi kalau kita bisa punya kenalan teman-teman yang bikin tas-tas kulit gitu misalnya, kita bisa minta limbahnya, lembaran kulitnya untuk dijadikan tasal, dan itu bakalan bagus banget. Karena kalau buat mereka juga trashnya itu sudah nggak kepake ya, dan buat kita itu adalah harta karun yang berharga. Oke, ini cara kedua bikin tassel. Nah, kalau teman-teman pengen tasselnya lebih gampang, bisa yang beli jadi ya. Tapi kalau misalnya mau bikin sendiri kayak Mbak Mia tadi, bikin dari benang sulam boleh. Nah, caranya gini. Sebaiknya kita punya sih semacam kertas karton gitu ya. Dalam hal ini saya gunakan handphone. Tolong jangan ditiru guys. Jadi kertas karton, kita potong dulu kertas kartonnya. Nah, kertas karton ini akan jadi cetakan kita tiap bikin tassel. Terus untuk menghitung ketebalannya kita akan bikin gini. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ya 30 aja lah ya guys. Oke, pertanyaan menarik dari Mbak Rita. Mbak, lembaran sweat kalau yang biasa dipakai buat cover sofa atau cover seat di motor sama nggak Mbak? Sama sih sebenarnya, cuman kayak sweatnya tuh sendiri kadang kayak ada grade-grade-nya gitu ya. Nah, jadi kadang kita harus megang dulu gitu teman-teman, supaya tahu rasanya lembarannya itu cukup nyaman atau enggak pas dipotong. Karena kalau dia terlalu lemes itu juga bikin pas gunting tuh kayak pleot-pleot gitu ya. Nah, kalau pakai benang nilon bisa nggak Mbak Ki? Nah, bener Mbak, yang bagus memang pakai benang nilon sih. Jadi lebih keren. Nah, kalau pakai handphone nggak bisa ditekuk ya. Tapi kalau pakai kardus pada saat 30 biji ini kita bisa kayak tekuk sedikit, jadi dia keluarnya lebih mudah. Ini ya urgent ya guys, jangan ditiru. Oke. Nah, dia nanti kan jadi gitu. Ya. Benangnya boleh macam-macam ya Mbak Aditya dan teman-teman yang ada di rumah. Benangnya bebas, tapi untuk menghindari benangnya itu, bahkan benang jahit baju pun bisa, benang wol juga bisa. Tapi kalau misalnya benang wol itu kayak ada grade-nya, sama kayak benang sulam juga ya. Jadi kalau benang wol itu dia kalau lama dia akan muncul bulu-bulu halus gitu. Jadi lembaran sweat ini pun bisa sama teman-teman ganti jadi kain flanel misalnya, itu boleh. Tapi sama, kain flanel yang murah sama yang mahal itu juga beda ya. Kalau yang murah kadang-kadang dia sama sih, muncul bulu-bulu tipis gitu kayak si wool tadi. Nah, terus kalau sudah jadi kayak gini, kayak karet gelang yang banyak, tapi sebenarnya bukan karet gelang guys. Terus kita ini sisa yang banyak tadi kita editkan dulu ya. 1, nah, kalau misalnya kita punya jarum jahit, enaknya sih dimasukkan ke dalam sini. Jadi sebenarnya kayak dibikin tali berhenti dulu sih. Nah, terus diikat ke sininya. Gini aja Mbak, kalau ditanya benang sulam bagusnya grade apa, atau saya terus terang nggak terlalu ngerti benang sulam ya. Tapi Mbak beli aja untuk pertamanya beberapa benang sulam yang ada di toko itu. Terus Mbak coba bikin menggunakan beda-beda benangnya. Nah, jadi nanti kadang-kadang gini, kayak benang
sweat yang model ini, dia cocok buat kalung yang temanya etnik. Tapi kalau buat bros tuh kurang cantik. Nah, kalau misalnya Mbak pakai yang benang wol tuh lucu kalau dijadikan kayak ornamen-ornamen yang bohemian atau fancy gitu ya. Cuma benang wol tuh kalau dijadikan hiasan di anting atau bros kayak kurang anggun gitu. Jadi memang proses membuat tassel ini menurut saya adalah proses kita harus nyobain berkali-kali gitu supaya kita tahu jenis tassel yang model gimana sih yang kita suka. Nah, ini kan talinya di atas ya, talinya di atas ini kita masukkanlah talinya bersatu padu di antara benang-benang yang ada di bawahnya. Ini supaya ikatannya nggak kelihatan dari atas. Kita buka sedikit ya. Oke. Nah, semakin tipis itu akan semakin rapih pas ngikat. Cuma kalau semakin tipis juga ngikatnya semakin susah ya. Nah, terus habis itu sama ini juga dililitkan dari atas ke bawah. Nah, yang paling sulit dari membuat tassel sendiri itu adalah ngikat dengan kekuatan yang nggak sampai bikin mecucu sih, cuman ya harus kuat. Kalau nggak kuat dia akan terburai. Nah, jadi ini kelihatan ya. Terus kalau ada yang nanya, Mbak tadi 30 itu ngitungnya berdasarkan apa? Kenapa kok Mbak Kiki berhenti di ukuran tassel 30? Nah, sebenarnya besarnya tassel atau ukuran yang kita berhenti itu sangat tergantung sama topi yang mau kita pakai. Jadi kalau topi yang kita pakai itu relatif besar, dia bisa dong muat untuk tassel yang besar juga. Kayak gini. Tapi kalau topi yang dipakai itu kecil, maka kita harus cocokin tasselnya juga kecil. Nah, betul Mbak Lia. Saya pun aliran yang ketika saya awalnya tuh kan pengen idealis gitu ya, bikin tassel sendiri biar unik. Setelah saya coba stres, akhirnya saya pun pakai tassel-tassel jadi yang model kayak gini nih. Nah, baru kemudian nanti saya kasih tahu ya gimana cara masang-masangnya di peniti. Nah, tapi kalau misalnya ada yang pengen nyoba ya, karena ini menantang loh, dan kalau kita sudah bisa nemu kayak resep untuk tassel kita itu hasilnya akan sangat unik dan gimana ya, jadi ciri khas karena tempat lain nggak punya. Ini cara nutupnya, kuncinya angkat sedikit ya talinya, semoga kelihatan ya. Terus kita masukkan di sini, set, terus kita tarik. Ditarik. Oke. Ini biarkan ini, terus tinggal kita rapikan ujung-ujungnya supaya dia sama rata dan panjangnya. Pertama kita buka dulu. Oke. Ini guntingnya harus gunting yang tajam ya. Dan sebaiknya sih gunting khusus untuk kain. Terus kalau sudah beli gunting kain ini, please jangan dipakai buat motong Indomie. Karena kadang-kadang, aduh, ada aja ya orang rumah yang tega melakukan hal itu. Udah guntingnya kita sayang-sayang, dipakai buat potong bungkus Indomie. Nah, lihat nih, jenis benang ini kan dia lebih, apa ya, lebih banyak unsur plastiknya gitu. Jadi dia kayak tajam banget. Kalau mau rapi sih biasanya saya potong lagi sih, kayak saya ratakan. Oke, misalnya gini ya. Cara meratakannya sama kayak motong rambut. Motong rambut. Jadi kita gini kan. Nah, terus kita gunting. Bismillah, semoga tangannya nggak ikut ke gunting. Teret, gimana teman-teman? Cukup jelas ya. Oke, ini bisa dicoba sendiri. Mbak Teja juga ya. Mbak Teja ini pemilik usaha sablon teman-teman. Dan
apa namanya, bisa menyablon kemasan plastik gitu ya Mbak ya. Nah ini nanti bisa lihat Instagramnya. Oke, kita sudah selesai bikin tassel cara 1, tassel cara 2, dan tassel cara 3 yang mana ya? Oh ini dia, ini juga. Oke. Nah berikutnya, kalau kita lelah atau tidak punya cukup waktu untuk membuat tassel sendiri, kita bisa beli aja yang udah jadi. Wah, ternyata ada yang mengalami juga. Ya ampun Mbak Yolanda, sama ya. Padahal gunting kain itu harganya mahal ya Mbak ya. Ada aja tapi pelakunya. Nah sekarang gimana sih caranya bikin anting kayak gini? Mbak klepnya tadi pakai apa ya, dilem ya? Belum Mbak, belum sampai materi klep kok. Tenang, sabar guys. Oke, kita ambil dulu ya tasselnya. Teret, tassel yang paling besar. Bagaimana sih cara masang tassel ke dalam topi? Iya benar, ini Mbak Mairat, jadi kita praktek bikinnya pakai benang, terus bikinnya lagi pakai suet gitu ya. Nanti teman-teman bisa coba dulu, atau kalau misalnya ketinggalan nanti bisa diputar ulang siarannya. Nah untuk memasang tassel ke dalam topi yang dibutuhkan adalah eye pin. Bisa juga pakai yang jenis headpin ya. Headpin itu yang ujungnya buntu. Nah kuncinya adalah potong ujung eye pin miring, jadi dia supaya tajam. Ini ya, nih supaya tajam, dia ujungnya tajam. Nah kalau ujungnya tajam, ini menembus benang yang tadi seret atau diikat dengan kuat, dia akan lebih mudah. Oke, kita masukkan di tengah-tengahnya benang. Ini dimasukkan di tengah-tengahnya benang. Kita tekan ke bagian atas. Bismillah. Sambil berdoa ya. Ini juga adegan mencucuisasi guys, karena walaupun dia cuma benang, kalau dia bersatu padu dengan rapat maka dia kuat dan keras. Oke, kita bisa putar ya untuk memudahkan dia kecubles ke dalam. Kita sudah lihat sedikit dia keluar. Nah ini nanti dia gini. Nah, oke. Betul Mbak, benangnya cari yang lebih banyak unsur plastiknya. Yang dipakai ini, kalau tassel yang dijual di koleksi Kiki, dia jenisnya benang nilon. Oke. Nah, tapi kalau susah bikin sendiri, dia aja guys, pasang cuma 5.000. Nah, oke. Satu lagi ya. Nah, ini kalau mau bikin yang modelnya kayak gini, ini yang dibutuhkan adalah 2 buah tassel. Jadi kita harus lakukan lagi, potong eye pin miring sedikit sehingga ujungnya tajam ya, tajam. Terus masukkan di tengah-tengah tassel. Kalau dia sulit, sambil kita bulet-buletin. Set. Nah, jadi dia lebih keluar. Oke. Bismillah. Nah. Ya ampun, lucu banget nih Mbak Dina. Istilah-istilahnya dibukukan ya Mbak. Kamus Besar Bahasa Kiki, bukan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya ampun Mbak, tassel yang dipakai untuk gorden atau kursi bisa juga nggak dipakai.
Oh bisa Mbak, tapi harganya mahal ya. Tergantung maksudnya target market Mbak jualan. Kalau misalnya harga produk akhirnya cukup mahal, relatif premium lah ya barangnya, kayak penuh batu-batu gitu, nggak apa-apa pakai toselnya yang bagus aja sekalian gitu kan. Nah kalau enggak, ya sayang ya, jangan sampai biaya brosnya aja, maksudnya kepala bros atasnya itu habis sekitar 25.000, terus tasselnya sendiri habisnya 25.000 juga gitu. Wah, jadi nggak seimbang gitu ya harganya ya. Nah jadi kalau misalnya ini kita bisa masukkan ke sini nih teman-teman. Nah kan kalau dimasukin dia nggak cukup ya. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita menyerah? Tenang, saatnya ambil tang jepit. Sebelum dimasukkan kita jepit-jepit dulu biar tasselnya agak kurus. Andai ya badan kita bisa dikuruskan dengan cara ini. Oke, kalau dia sudah agak pipih, kemudian kita tarik dan alhamdulillah ya masuk guys. Oke, tapi ini baru satu yang masuk. Masih ada tugas berikutnya. Ambil lagi. Jepit, jepit, jepit. Nah ini mungkin agak mencucu dikit ya. Terus sampai pipih kita tarik lagi ke sini. Jadi kalau yang desain ini kayak ada apa namanya, dua ipin yang keluar di ujung topi. Jadi kalau mau bikin anting dia butuh 4 buah tassel. Oke. Iya betul Mbak Christine, harus agak dipenyetkan sebab bentuk topinya itu pipih ya teman-teman ya. Sehingga kalau nggak dipenyetin dia nggak bisa masuk karena tasselnya cenderung membulat atau nyempluk. Nyempluk apaan nih? Oke. Nah kalau sudah dimasukkan jangan lupa dipenyet-penyet lagi pakai tangan supaya apa? Supaya antara kedua tassel ini terjadi perpaduan yang serasi atau dia saling bersahabat gitu ya. Terus nih kita ini kan ini sudah tinggal dibuat loop. Oh iya lupa ding, ini kan tadi tajam ya teman-teman. Kalau dia tajam jangan lupa untuk kita potong dulu. Potongnya tegak 90 derajat supaya tidak menghasilkan ujung yang tajam. Atau kita bisa menggunakan tang jenis end nose pliers atau tang yang kayak potongan kuku gitu ya. Ujungnya itu di pisaunya itu di ujung paling luar. Ini dilihat bersama, ini sudah membentuk loop. Kita arahkan lagi, set. Teret. Tasselnya jadi. Kalau tassel ini sudah jadi udah gampang banget ya dirangkai jadi macem-macem. Oh iya, tassel nggak bersahabat itu ada loh. Nih kayak gini. Ini tasselnya nggak bersahabat. Ini sengaja saya bikin. Dia kelihatan kayak terpecah di tengah-tengahnya itu. Nah kalau tassel yang bersahabat dia kayak bersatu padu. Sehingga orang merasa kalau untuk bikin ini hanya perlu satu tassel. Padahal dia terbuat dari 2 buah benang tassel. Tuh kan lebih bagus. Nah kalau kayak gini lebih bagus lagi sih sebenarnya dipotongnya jadi separoh. Dia nanti apa ya, semburatnya lurus melebar. Kalau dia panjang ini karena berat dia lebih susah. Jadi nanti kita akan praktekkan lagi cara memotong tassel seperti saat memotong rambut. Oke, kayak gini. Siapkan gunting. Nah, ini kalau tasselnya tebal harus dengan doa dan kesabaran tingkat tinggi ya guys.
karena kadang-kadang ya mengsli juga. Oke, bismillah. Oke, tinggal dikit. Kayaknya saya berbakat nih jadi tukang potong rambut. Nah, sudah jadi. Betul Mbak, kalau yang model ini Mbak Dwi, kita pakai eye pinnya ada 2 buah. Cuman karena dia ditekuknya barengan atau dibikin loopnya barengan, jadi nggak kelihatan kayak 2 ya, cuman kelihatan kayak tebel aja. Bagaimana teman-teman yang di rumah, sudah bisa ya bikin tassel gini? Terus gimana dong Mbak kalau misalnya kita nggak punya topi, tapi kita hanya punya eye pin aja? Bisa banget. Kita tinggal tambahin aja sama manik-maniknya di atasnya, jadi kayak ada manik-maniknya dulu sebelum dia dirangkai ke aksesoris, misalnya kayak gini. Ini bisa banget. Sekarang saya akan sharing kalau misalnya kita punya itu topi. Iya Mbak, memang sayang banget kalau misalnya tassel yang panjangnya itu dipotong. Tapi kadang-kadang ada beberapa aksesoris yang nggak cocok ya kalau tasselnya kepanjangan, sehingga ya memang untuk mempercantik atau memperkuat desainnya dia harus dipotong. Bahkan kadang-kadang dipotongnya separuhnya ya. Sedih. Terus sekarang saya akan sharing lagi kalau misalnya kita pasang tassel pakai klep yang dilem. Wah, oke. Oh, nggak apa-apa Mbak Mia, kalau yang terlambat bergabung nanti bisa nonton lagi siaran ulangnya. Hai Mbak Ita. Nah, sekarang saya tunjukin ya. Ini pakai benang yang senada apa nggak senada ya? Nggak senada aja deh supaya kelihatan. Nah, ini saya pakai tassel yang warna putih. Sekarang masalahnya adalah di rumah kita ini ternyata tasselnya cuma ada yang besar, sementara benangnya cuma ada yang kecil. Terus kita masukkan, longgar dong, longgar. Nah, kalau dimasukin 2, bisa nggak ya? Kita coba. Oh, ternyata bisa dimasukkan 2 tassel ke dalam satu topi ini. Terus gimana dong kalau mau masukin 2 tassel? Apakah kita langsung mengelem saja? Cara itu bisa dilakukan teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen lebih rapi, maka sebaiknya pada kedua tassel ini kita ikat dulu pakai benang yang warnanya senada. Nah, dalam tutorial kali ini saya sengaja ya kasih benangnya nggak senada supaya gampang kelihatan lilitannya. Gimana sih cara ngikatnya? Caranya gampang, kayak disatuin biasa gitu. Diikat, ya gini diikat. Tarik set, ikan nih. Tarik jadi satu, teret, ya, diikat biasa. Terus habis gitu ikatannya kita biarkan yang memanjang. Nah, terus kita gini aja ya, ikatnya gini biar dia kuat, kita lilitkan ke sini. Nah, jadi yang memanjang dibiarkan aja teman-teman. Ya, lihat ya. Oke, terus ini kita lilitkan ke atas. Ini saya pegangin aja ya, susah sambil video-videoan. Nah, ini dililitkan satu. Nah, lilitan ini fungsinya untuk merapatkan, karena tadi kan topinya sudah pas. Nah, kalau topinya misalnya kebesaran, maka lilitan ini
fungsinya untuk menggendutkan tassel sehingga bagian yang dilem sama tasselnya itu mepet atau dekat. Ini oke, kelihatan ya teman-teman. Nah ini kan ada sisa yang dari pertama, terus ini sisa benang yang kedua. Nah sisa benang pertama dan sisa benang kedua itu diikat jadi satu guys, diikat jadi satu. Duh pengen digigit rasanya. Oke, bismillah. Diikat jadi satu, set. Nah biar ikatannya nggak lepas, kita bubuhkanlah sebaiknya di sini lem Alteco ya, atau jenis lem adesif lainnya. Maksudnya adesif tuh yang cepet banget lah keringnya. Jadi kalau lem F6000 kurang cocok ya. Nah tapi lem F6000 itu cocok buat nempelin tassel pada topinya. Nah, benang untuk ngikat bebas ya, rasa mau pakai benang apapun boleh. Tapi gini, kalau semakin tipis benang yang digunakan, maka pada saat ngikat lebih soro. Lebih susah guys. Nah ini kalau sudah gini, misalnya dia nggak cukup masuk ke sini, maka kita lakukan lagi penyet pakai tang. Oke. Benangnya bebas, pakai benang kulit 1 mili juga bisa ya kalau misalnya teman-teman di rumahnya cuman punya benang itu. Jadi dalam tutorial kali ini saya sharing caranya. Bahan itu bisa digunakan dari stok yang ada di rumah. Harta kekayaan kita. Mau pakai benang jahit juga boleh loh. Tapi kalau pakai benang jahit dia kayak lebih apa ya, susah. Jadi harus dipakasi ujungnya jarum. Ini teman-teman, lihat dia sangat rapi dan kuat. Iya Mbak Yufni, soro itu artinya susah. Jadi malu. Oke, nah pada saat mau masang di sini ya, jangan lupa ya, kita bubuhin lem dulu. Bisa pakai lem tembak yang isinya kayak gini, atau bisa juga lem F6000. Tapi ingat ya, kalau pakai lem F6000 itu habis dibubuhkan di topi, dia didiamkan minimum ya 12 jam atau satu hari sih sebaiknya, kayak 1 malam, supaya hasilnya itu keringnya maksimal. Jadi janganlah habis dilem terus kita tarik-tarik, ih nggak kuat, lemnya ini nggak kuat ya ternyata gitu. Ya iyalah dia belum kering guys gitu. Nah tapi kalau misalnya teman-teman mau pakai lem Alteco juga bisa. Tapi lem Alteco ini tidak saya sarankan buat teman-teman yang masih pemula atau masih baru. Kenapa kok kayak gitu? Karena lem Alteco ini tidak memberikan kesempatan bagi kita untuk melakukan kesalahan. Begitu sudah dilem, ditempel, ditancepin, keliru ya kita hanya bisa buang, beli yang baru. Terus gini, pada saat ngelem jangan ngelem yang tengahnya ya. Ini kita kadang suka biar mantap kita kasih lem tembak yang tengahnya cerot gitu. Nah kalau di lem yang tengah itu pada saat tassel dimasukkan, lemnya keluar sehingga pada pinggir-pinggirnya tassel nanti ada lem tembak yang cemot-cemot atau kayak keluar-keluar gitu ya. Nah sebaiknya dilemnya adalah pada permukaan pintu masuknya nih, pinggir-pinggirnya aja dilem, terus kita masukkan. Oke. Nah kalau pakai lem Alteco dia relatif lebih cepat ya, kayak 5 menit gitu dia sudah kering sempurna. Lem uhu bisa mbak. Nah lem uhu ini juga modelnya sama kayak lem F6000. Jadi sebaiknya pada saat ditempelkan didiamkan dulu sesaat gitu ya. Halo Cilduk. Kalau lem kastol bisa juga, cuma gini, lem kastol itu kan
warnanya kuning ya. Jadi untuk beberapa bahan jadi kelihatan kayak jorok sekali ketika dia cemot. Jadi misalnya nih kita bubuhin lemnya nggak rapi pas dia pakai Alteco, pas dia pakai lem Kastol, dia seret gitu keluar deh di sini warna kuning-kuning yang nggak akan bisa dibersihkan, hanya bisa didoakan. Doni udah hilang Bali. Halo Kalibata dan teman-teman lainnya. Mbak, topinya ukuran berapa? Kalau yang saya pakai ini topinya ukuran kayak 2 cm gitu ya. Enggak ding, 1,5 cm palingan. Jadi kayak topi yang paling besar. Nah, kalau teman-teman memang yang dibuat itu gelang, kalau taselnya segini kan kayak lebay banget ya. Saran saya sih pakai aja tasel yang pakai aja topinya yang 10 mili, taselnya cukup 1 buah. Nah, tips lain nih, kalau misalnya kita punya kerudung-kerudung kayak lama gitu ya, kerudung-kerudung itu ujungnya bisa kita kasih tempelan tasel. Nah, jadi dia kayak baru deh kerudungnya. Terus pas dipakai ada tasel-tasel yang bergantungan gitu. Terus banyak deh nanti yang pesen, Mbak aku mau juga dong dibikinin. Oh iya, tapi tipsnya gini, kalau mau pasang di kerudung menurut saya, jadi di kerudung ini kasih aja tusuk jahit jelujur gitu ya, kayak jahit kancing yang ganda itu. Nah, nanti di sini kasih kait udang sehingga dia pada saat dicuci taselnya bisa dilepas atau taselnya bisa kita pakein di kerudung yang lain. Nah, kalau misalnya taselnya tetap di sini pada saat dicuci terus kita pakai mesin, itu bisa mengganggu stabilitas cucian baju kita yang lain ya, karena mungkin jadi rusak. Mbak, lem Alteco bisa nggak diganti power glue? Bisa ya Mbak, nanti dicoba aja. Cuman karena saya nggak pernah pakai power glue ya, Mbak yang akan nentuin sendiri kira-kira cara dia keringnya akan gimana. Jadi biasakan pada saat kita beli lem apapun itu, baca deh sedikit cara penggunaannya, hal-hal yang nggak boleh dilakukan, bla 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 bla. Karena itu akan sangat membantu sekali menciptakan ritme kerja yang efektif. Begitu kita pakai lem tapi kita nggak tahu cara penggunaannya, itu kayak gimana ya, kita punya bumbu dapur yang lengkap tapi nggak tahu mana yang dimasukkan duluan sehingga tetap aja makanannya nggak jadi. Oke, sudah bikin berapa tasel tuh, banyak juga ya. Semoga teman-teman kalau sudah tahu cara bikin taselnya, habis ini jadi punya ide banyak. Nah, kalau teman-teman mau langsung dirangkai pakai stringing cable, tapi gimana ya kok tiba-tiba saya nggak punya stringing cable gini ya? Ini berarti stringing cablenya atau benang nilonnya langsung dimasukkan di dalam sini, diselipin di atasnya benang sama topi yang sini. Jadi kayak, oh iya, potong dulu ya. Terus kita lanjutkan. Nah, ini bisa kita masukkan gini. Oke. Nah, ini juga bisa bikin model yang berbeda. Kita masukkan lagi. Bajunya udah melotot. Susah soalnya masuk. Ini dia. Jadi ada 2. Nah, nanti misalnya kita mau pakai kayak gini, kita bisa kayak lipat ke atas ya. Lipat ke atas, lipat ke atas. Sehingga dia bisa jadi, dia bisa jadi ring kayak gini. Mbak Ki, kalau pas masukin ke taselnya nggak pas tengah dan jadinya miring, solusinya gimana ya? Keluarkan dulu Mbak, masukkan lagi ke tengahnya. Karena memang nggak ada ini sih, maksudnya kalau dia sudah miring nggak bisa dibetulin lagi Mbak, dia akan ketinggal kayak berat sebelah gitu ya taselnya pada saat dipakai. Ini kalau dia modelnya langsung segitiga ini aja, kita bisa langsung
rangkai di kalung misalnya, atau dijadikan bagian bawahnya bros. Gimana teman-teman? Mudah banget kan? Ayo ya dicoba yang ada di rumah untuk bikin tassel sendiri, karena dengan menambahkan tassel ini akan jadi aksen yang unik pada aksesoris buatan kita. Dan tassel ini juga bisa diaplikasikan di berbagai jenis aksesoris. Mau dipasang di bros oke, mau dipasang di anting-anting bisa, mau ditaruh di gelang juga bagus ya. Terus bisa juga kita jadikan hiasan di jilbab tadi gitu. Dan macam-macam deh yang bisa dibuat. Kira-kira gitu dulu teman-teman untuk kelas hari ini ya. Selamat mencoba yang ada di rumah. Jangan lupa sharing ke kita hasil karya kamu yang pakai tassel. Terus kasih juga cerita ya, misalnya nyobainnya pakai benang wol, atau misalnya nyobainnya pakai, tadi ada yang pakai jok kulit ya, atau joknya mobil, itu mungkin jadi bagus. Mbak mau tanya tapi agak menyimpang. Kalau mau buat bros jewelry wire yang dililit kawat wire-nya itu pakai apa ya Mbak? Kawat tembaga kah Mbak? Kalau mau buat bros wire yang dililit di kawat wire-nya itu pakai apa ya Mbak? Maksudnya Mbak Fitri buat bungkus kawatnya ya? Atau coilingnya ya? Apanya ya Mbak yang dililitkannya? Atau kalau Mbak bingung, cara paling gampang gini sih Mbak beli aja dulu brosnya yang Mbak bingung, terus kita pegang, terus kita lihat sendiri dari dekat sebenarnya dia pakai kawatnya apa. Karena kadang-kadang kayak beberapa aksesoris tuh setelah kita pegang, lihat dan bongkar, kita jadi kayak tahu oh ternyata cara bikinnya kayak gini ya gitu. Jadi sampai sekarang saya masih sering beli aksesoris untuk sengaja saya bongkar supaya saya ngerti cara bikinnya atau trik-trik untuk membuat supaya terlihat rapi. Oke teman-teman, gitu dulu ya. Selamat pagi semuanya. Jangan lupa kalau posting kasih hashtag bikin 2 pagi 2 atau bikin-bikin pagi-pagi. Dadah. Nggak bisa di end ya. Seperti